Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di zona horor. Di video kali ini saya akan menceritakan salah satu kisah nyata yang terjadi di kampung saya. Dan di cerita kali ini menyangkut dengan manusia yang menjelma menjadi setan. Yang biasa kami sebut di sini setan jadi-jadian. Ya, dan saya yakin di setiap daerah atau setiap kampung pasti memiliki orang-orang yang bersekutu dengan setan. Dan inilah dia cerita horor yang kami beri judul Hampir Menjadi Santapan Setan. Halo, perkenalkan nama saya Iwan dan kali ini saya akan menceritakan pengalaman pahit saya. Jadi pada suatu hari saya dan teman-teman sekampung saya keluar memancing. Namun setelah memancing beberapa jam, saya kepikiran sama anak dan istri saya di rumah. Jadi kebetulan saya memiliki anak sekitar umur 1 tahun dan kami baru saja pindah di rumah yang baru. Setelah saya pamitan dengan teman-temanku, akhirnya saya pun mendayung sampanku dengan tergesa-gesa. Karena aku pikir tidak ada orang yang menemani anak dan istriku di rumah. Setelah mendayung cukup lama, akhirnya saya pun sampai di pantai dekat rumah saya. Karena kebetulan rumah saya dekat dengan pantai, akhirnya saya pun tergesa-gesa masuk di dalam rumah. Dan setelah saya tiba di rumah, anak saya sudah menangis hingga keluar. Di jam 12 akhirnya anak saya tertidur dan entah kenapa di jam 1.40 anak saya kembali terbangun dan mulai menangis sejadi-jadinya. Di sini saya dan istri saya pun udah bingung harus berbuat apa lagi biar anak kami diam. Karena aku pikir kalau dia terus menangis takutnya malah mengganggu tetangga rumah yang ada di sebelah. Akhirnya saya pun memutuskan untuk menyuruh istri saya untuk menyusui anak kami biar dia berhenti menangis. Dan setelah beberapa saat menyusui, anak kami mengalami BAB. Nah, disinilah hal yang membuat anak istri saya hampir mati. Jadi setelah BAB, kebetulan di kampung saya itu belum ada air keran. Jadi kita yang mau masak atau mau buang air kecil termasuk BAB kita harus nimba dulu di sumur. Dan kebetulan sumur sama rumahku itu nggak terlalu jauh. Dan setelah itu saya menyuruh anak dan istri saya buat nunggu aja di depan pintu. Nanti saya yang nimba air buat cebok atau membersihkan pup adiknya. Setelah istri saya keluar, saya pun bergegas jalan untuk menimba airnya. Di sini saya membawa ember dan ketika sampai di sumur, saya mendengar suara teriakan istri saya yang sangat kencang. Panik dan takut terjadi apa-apa sama istri saya dan di sini pun saya lari menghampiri istri saya. Sesampainya di sana, saya melihat perempuan yang berambut panjang, badannya agak membungkuk berdiri tepat di hadapan istri yang sudah terbaring kaku di depannya. Saya pun mengenali perempuan tersebut dan dia adalah salah satu warga desa kami yang dikenal suka mencari mangsa di malam-malam tertentu. Di situ saya mencari sesuatu yang sekiranya bisa dipegang buat melawan perempuan ini. Dan akhirnya saya temukan salah satu besi bekas yang panjangnya kira-kira 1 meter dan besi itu milik proyek pagar rumah. Saya pun mengambil besi tersebut dan berteriak kepadanya, "Apa yang telah kamu lakukan kepada anak dan istriku?" Disitulah wanita itu berlari dan saya pun ikut mengejar. Sementara semua tetanggaku sudah bangun dan menolong istriku. Sementara itu saya masih dalam pengejaran wanita tersebut dan wanita tua itu terus berlari sampai ke ujung kampung. Dan tiba-tiba wanita itu memasuki salah satu rumah dan saya yakin betul rumah itu adalah rumah miliknya. Dan begitu tiba di depan rumahnya, wanita itu langsung menghilang secara misterius. Tapi kecurigaan saya dialah orang yang dibalik semuanya. Dan setelah saya balik di rumah, semua sudah ramai karena istri saya belum kunjung siuman. Tak lama dari situ datanglah ketua imam yang salah satu bisa dipercaya di dalam desa kami.
yang bisa mengobati atau bisa menangani orang-orang yang lagi kesurupan atau kemasukan makhluk-makhluk halus. Dan setelah beberapa saat ditangani sama ketua imam, akhirnya istri saya pun bisa siuman kembali. Dan setelah kejadian tersebut, alhamdulillah sampai sekarang istri dan anak saya masih sehat-sehat walafiat. Dan cerita pun berakhir. Oke teman-teman, apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan dan cara penyampaian saya masih kurang bagus, harap dimaklumi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.